Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Indah. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, merawat tubuhku, pembelajaran ke-1. Ayo mengamati. Jam istirahat tiba. Adit dan teman-teman akan makan bersama. Tetapi tangan dan kaki mereka kotor setelah melukis. Tangan dan kaki kita harus selalu bersih agar terhindar dari berbagai penyakit. Jika tangan bersih, makanan yang masuk juga bersih. Bagaimana jika tanganmu kotor? Nah, jadi sebaiknya kita sebelum makan itu harus mencuci tangan terlebih dahulu. Terlebih dahulu supaya tangan kita bersih sehingga kuman-kuman tidak masuk ke perut kita. Jadi, kalau tangan kamu bersih, makanannya jadi ikut bersih, nanti makanannya masuk ke tubuhmu, jadi kumannya tidak ikut masuk. Tapi kalau kamu tidak mencuci tangannya kotor, terus lalu kita langsung makan, berarti nanti makanannya banyak kumannya sehingga nanti menyebabkan sakit perut. Sebaiknya sebelum makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, coba di sini siapa yang sudah paham, yang sudah bisa mencuci tangan dengan benar? Coba kita lihat ya selanjutnya. Ayo mencoba. Adit dan teman-teman akan mencuci tangan dengan benar. Ayo perhatikan langkah-langkah berikut. Cara mencuci tangan. Basahi tangan dengan air. Yang kedua, tuangkan sabun cuci tangan. Yang ketiga, gosok telapak tangan. Yang keempat, gosok punggung tangan. Yang kelima, gosok jari-jari, ibu jari, dan ujung jari. Yang keenam, bilas dengan air. Yang ketujuh, keringkan dengan handuk. Nah, anak-anak, di sini sudah ada cara mencuci tangan. Yang pertama, kita harus membasahi tangan kita dulu dengan air. Lalu setelah itu dicuci dengan sabun. Setelah itu kita gosok telapak tangannya, digosok-gosok. Lanjut punggung tangannya digosok-gosok. Setelah itu jari-jari, ibu jari, ujung jari, lalu dibilas dengan air. Nah, setelah itu dikeringkan dengan handuk supaya tangan kita kering, bersih, dan wangi. Anak-anak bisa untuk mempraktekkan cara mencuci tangan yang benar. Lanjut ya. Nah, sekarang ayo mencoba. Perhatikan cara menulis dengan posisi duduk yang benar. Duduklah dengan badan yang tegak saat menulis. Jaga jarak pandang mata ke buku. Nah, gambar yang pertama itu Adit membaca bukunya terlalu dekat. Gambar yang kedua, Adit membaca buku dengan posisi tubuh yang tegak. Berarti gambar yang pertama itu tidak boleh kita lakukan. Nah, lanjut gambar yang kedua itu boleh kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita membacanya tidak terlalu dekat sehingga matanya tidak rusak. Nah, untuk anak-anak nih, kalau membaca buku itu badannya harus tegak
Supaya apa? Supaya nanti anak-anak matanya tidak rusak ya. Jadi membaca bukunya besok-besok kalau di kelas, kalau di rumah ya bacanya sambil duduk, sambil tubuhnya itu posisinya tegak. Nggak boleh sambil tiduran, nggak boleh badannya sambil membungkuk. Nah, selanjutnya perhatikan cara memegang pensil yang benar. Gambar yang pertama, memegang pensilnya seperti itu. Gambar yang kedua, memegang pensilnya dengan posisi yang benar. Gambar yang pertama itu tidak boleh. Kalau menulis itu harus dengan posisi yang benar pensilnya. Supaya apa? Supaya nanti tangan kamu tidak terluka, supaya nanti tulisannya rapi. Makanya kita harus memegang pensil dengan posisi yang benar, seperti yang ada di gambar yang kedua. Selanjutnya, perhatikan cara meletakkan buku yang benar. Gambar yang kedua itu tidak boleh dilakukan. Gambar yang pertama itu tidak boleh dilakukan. Gambar yang kedua itu boleh dilakukan. Kenapa gambar yang pertama tidak boleh dilakukan, sedangkan gambar yang kedua boleh dilakukan? Ya, jadi gambar yang pertama itu Adit terlalu menunduk membaca buku. Dia membaca bukunya di bawah meja, naruh bukunya di meja di bawahnya. Itu tidak boleh. Lanjut yang kedua, Adit menaruh bukunya di atas meja. Itu boleh dilakukan. Karena gambar yang pertama itu tubuhnya Adit bungkuk, gambar yang kedua itu tubuhnya Adit tegak. Berarti kita harus membaca buku. Ketika membaca buku, bukunya harus disimpan atau di atas meja. Nah, sekarang anak-anak sudah paham. Jadi besok-besok lakukan dengan benar ya, supaya tubuh kita sehat. Nah, tugasnya untuk tugasnya yaitu anak-anak membuat video cara mencuci tangan yang benar. Tadi sudah Ibu kasih tahu ya, cara mencuci tangan yang benar itu seperti apa. Lalu anak-anak mengerjakan latihan Ayo Memilih di halaman 65. Nah, semoga anak-anak paham dan mengerti video yang sudah Ibu berikan. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan, tetap semangat. Sekian video yang telah Ibu berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.